Peluang timnas Indonesia untuk bisa melangkah ke Piala Dunia memang sejatinya sangat tidak mudah. Meski begitu, kita harus percaya kalau segala kemungkinan tentu masih bisa terjadi. Tentu kita tahu kalau melawan Indonesia sejatinya bukan cuma lawan di atas lapangan, melainkan juga orang-orang yang ada di balik layar. AFC dan gerombolan Sultan Timur bersatu sebagaimana kita tahu dianggap adalah musuh terbesar Indonesia saat ini. Bukan apa-apa, beragam kejanggalan yang mereka timbulkan itu memang jelas kelihatan. Termasuk yang terbaru soal isu penunjukan tuan rumah round 4 dalam diri Arab Saudi dan Qatar yang dianggap ada kepentingan geopolitik. Meski begitu, kita harus percaya kalau segala kemungkinan tentu masih bisa terjadi. Di mana baru-baru ini pemain Indonesia yang berkarir di Eropa tampil cukup mengesankan. Seperti Emil Audero yang membawa timnya kalahkan AC Milan, Kevin Dix yang mulai debut di Bundesliga, hingga Kelvin Verdong yang membawa timnya ke puncak klasemen Eredivisie. Melihat hal itu kemudian membuat calon lawan Indonesia di babak round 4 makin waspada. Round 4 jelas bukan lagi panggung yang sama dengan round sebelumnya, karena pada akhirnya ini adalah pertarungan yang level tekanannya naik 2 kali lipat. Di hadapan kita sudah ada nama-nama raksasa seperti Irak dan Arab Saudi. Tentu di atas kertas Indonesia bukan siapa-siapa. Tapi ingat satu hal, kertas bukan lapangan, dan prediksi bukan hasil akhir. Karena tim Garuda adalah tim yang selalu menolak untuk tunduk pada prediksi pengamat maupun sistem komputer. Dan perlu diingat juga Indonesia datang dengan semangat membara, yang mana tim ini sudah jelas terbiasa dengan yang namanya jatuh. Ingat, Indonesia adalah satu-satunya tim di kualifikasi Piala Dunia 2026 yang sampai tahap ini melalui titik terendah. Indonesia sudah terbiasa diremehkan karena Indonesia selalu dikekang dalam bayang-bayang sejarah dan peringkat FIFA yang memang tak bisa kita banggakan. Tapi kembali lagi tim ini sudah terlalu sering menampar prediksi dan menembus batas logika. Mulai dari kualifikasi Piala Asia Senior dan U23, hingga perjuangan luar biasa di grup neraka round 3. Dan di round 4 nanti sudah pasti musuh Indonesia bukan cuma sekedar 11 pemain di atas lapangan. Harus diakui kalau adanya kong kali kong di antara mereka memang nyata. Dan sudah banyak kasus yang terjadi. Terlebih sekarang mereka main cenderung lebih kasar serta blak-blakan. Tak ada lagi rasa malu, yang penting ujung-ujungnya duit. Kalau soal sisi teknis permainan, kita bisa percaya diri, kekuatan kita tak kalah. Tapi soal non-teknis, itu tidak bisa dijamin. Apalagi kita pun juga tak punya power lebih mengingat di struktur keanggotaan AFC Indonesia sama sekali tidak mempunyai wakil, terutama di posisi-posisi yang penting. Dan masalah penunjukan tuan rumah ini rupanya masih jadi polemik Arab Saudi sebagai host Piala Dunia 2024. Dan Qatar sebagai mantan tuan rumah Piala Dunia 2022 dianggap punya kepentingan masing-masing. Kenapa mereka harus jadi tuan rumah? Di Asia sendiri, slot ke Piala Dunia nanti ada 8 peserta dan sejauh ini 6 tim yang sudah lolos cuma 1 yang dari Timur Tengah, yaitu Jordania yang dianggap kejutan. Selanjutnya ada Uzbekistan yang juga mengejutkan bisa lolos sehingga ada dugaan slot yang seharusnya diamankan Qatar, serta Arab Saudi di round 3 meleset sehingga memaksa mereka untuk main di round 4. Mereka mau menyelamatkan muka Arab dan juga Qatar yang akan menjadi host Piala Dunia 2034. Serta Qatar yang merupakan host Piala Dunia U17 5 tahun beruntun serta dianggap punya kedekatan personal dengan FIFA. Di sini kita cuma bisa menekankan, di round 4 bukan soal teknis dan juga non-teknis sehingga dalam hal ini, seperti yang pernah dikatakan publik Jepang, kalau kita kalah soal kelicikan atau cuan, kita bisa lawan mereka dengan kualitas. Dan sepertinya hal itu yang sedang dilakukan oleh PSSI bila berkaca dari kondisi saat ini. Memang secara umum materi timnas Indonesia jauh lebih bagus, tapi secara kedalaman skuad jelas lebih masih kurang. Terlebih penyerang andalan oleh Romani kemungkinan besar absen, maka dari itu pelapisnya juga harus disiapkan. Sembari tim pelatih wajib membuat skema permainan terbaik. Pasalnya AFC memang
Sejauh ini tidak bisa fair. Bayangkan saja soal jadwal Arab Saudi yang tuan rumah dikasih jeda istirahat 5 hari, sedangkan Indonesia tanggal 8 main terus tanggal 11 main. Kemudian soal tiket supporter, diketahui kalau pas lawan Arab Saudi, Indonesia cuma mendapatkan 8% tiket, sedangkan melawan Irak 50-50. Dari situ, kita sudah mengetahui betapa mengerikannya lobi-lobi Timur Tengah. Pak Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI menekankan jika memang ada permainan bukan harus kita menyerah. Justru yang ada, buktikan di lapangan kalau Indonesia bisa mengatasi semua itu. Dan hal itu mulai dibuktikan dari para pemain yang berkarir di Eropa dengan menunjukkan performa yang mengesankan, baik bersama klub barunya maupun klub-klub sebelumnya. Sebagai pemain baru, Emil Audero langsung diturunkan sejak menit pertama. Kali ini lawannya adalah AC Milan, tim yang dipastikan tidak bisa diremehkan. Apalagi Milan bermain di kandangnya sendiri, yaitu San Siro. Namun secara mengejutkan, Cremonese berhasil mengalahkan Milan dengan skor 2-1. Hasil yang pastinya menjadi catatan buruk bagi Allegri setelah memutuskan untuk kembali melatih Milan. Di balik kekalahan yang dialami oleh Milan, pujian layak diberikan pada Emil. Di laga tersebut, kiper timnas Indonesia itu mampu melakukan 4 kali save krusial, yang mana salah satunya adalah menepis tendangan dari Luka Modric. Momen yang pastinya membuat mantan pemain Real Madrid itu frustasi karena Modric gagal memberikan yang terbaik dalam laga debutnya. Setelah pertandingan selesai, Modric langsung membuat pengakuan soal hasil buruk yang dialaminya. Menurutnya, hasil yang diharapkan tidak selalu sesuai dengan ekspektasi. Berdasarkan fakta dan data yang ada, sudah sepatutnya kita merasa berbangga dengan apa yang kita capai. Memang secara umum timnas Indonesia baik senior maupun junior masih banyak PR, namun progres yang ditunjukkan semakin melesat. Karena Indonesia yang dulu dianggap inferior, kini sudah bisa berbicara banyak di Asia. Bahkan bertemu dengan tim-tim Arab sudah bisa merepotkan mereka. Terlebih untuk level timnas senior, tak pernah ada pemain yang bisa diragukan saat ini. Sebut saja Justin Hubner ketika melawan Arab Saudi, dirinya merasa sangat menggebu-gebu. Dan juga Ragnar Oratmangun yang sempat terlibat adu sikut dengan pemain Arab Saudi.